Oke guys, tadi kita sudah sarapan di Magelang. Ini lagi OTW ke Silancur. Silancur itu kayak desa wisata gitu ya, semacam desa wisata. Dan ini lagi berhenti karena tadi ada metik yang muncul bautnya, baut klem. Ini wah yakin jalannya amburadul ini angguan. Ini jalannya agak kurang halus ya guys. Mungkin kalau di kamera kurang kelihatan, tapi saya merasakan bumpy banget. Jadi soke atos guys. Itu kekurangan dari R15. Dulu saya pernah bikin videonya sebenarnya pas masih channelnya Purnomo Motovlog itu ya. Jadi kalau di jalan bumpy itu yakin getarane ngeri, pokoknya kurang enak lah kalau di jalan bumpy. Mungkin masih enak CBR ini, depan saya CBR. Oh ya karo kon Akbar itu sile bocor itu sebenarnya. Tapi yo gimana lagi yo, kasihan yo. Wah ki ngenes-ngenes sing anu ki mandek meneh iki ono apa? Oh alah golek baut klem. Baut klemnya ucul guys itu guys, age guys. Saya tak pateni sih kamerane. Batune rentek guys ini guys. Oke, lanjut perjalanan. Kita menuju desa Silancur. Walah, Jan. Kurang greget ini San Mori kali ini ya, jalure ya ora sih arugan tadi udah ada waktunya sendiri. Sekarang waktunya buat santai dan menikmati keindahan alam ya. Ini mulai sejuk ini guys. Saya kebetulan nggak pakai jaket ini, wah asem tenan. Naik ke puncak gunung, wah tinggi sekali. Nanjak terus ini. Kalau nanjak terus R15 pun tetap jadi boros ya guys. Tapi ini nggak tak cek kilometer per liter ya tadi. Ini berapa? 31 kilometer per liter. Ya hitungannya irit sih, tapi kalau buat jalan biasa itu masih irit jalan biasa ya guys. Karena R15 tuh kalau nggak salah average consumptionnya itu 40 km per liter. Jadi kilometer per liter tuh RPM di kecepatan kita yang segitu tuh mempengaruhi kilometer per liter ya guys. Mungkin kalau kecepatan 100 atau 90, pokoknya kecepatan tinggi tapi RPM-nya semakin rendah, itu kilometer per liternya biasanya akan lebih tinggi. Yo hati-hati guys, mengko. Oh alah, dan domba belas ya kayak wah. Biasanya tuh ngaruhnya tuh di bagian-bagian kayak gitu ya guys. Jadi ini kalau nanjak terus otomatis kalian harus siap-siap bensin lebih banyak, lebih ekstrim jalannya. Hanya kalau jalan ke Lamuk itu saya bensinnya itu sering cepat habis, lebih banyak daripada ke Kedu. Bukan karena jarak ya guys, tapi karena medannya sangat-sangat nanjak. Jadi kita harus main RPM agak tinggi dari RPM normal yang sering saya pakai untuk harian. Tetap aja itu ngaruhnya tuh banget. Apalagi kalau rumahnya di daerah pegunungan gitu, tetap bensin itu akan otomatis ini lebih boros. Tenan guys, ini boros, tapi seboros-borosnya R15 irit sih kalau menurut saya ya. Buat harian masih oke pokoknya. Nggak tahu besok kalau semoga saya bismillah upgrade ke Muge, mungkin saya akan komplain borosnya. Yo jelas toh Muge yo irit jan kowe iki piye to. Pokoknya ada konsekuensi tersendiri dari motor berperforma tinggi, biasanya akan sedikit lebih boros dan sedikit butuh perawatan. R15 itu sebenarnya juga perawatannya agak sedikit lebih ya dari motor lain, karena mengingat
performa tinggi, tapi kok kapasitas olinya cuma 850 mili, jadinya harus rajin-rajin ganti oli ya guys. Oke, kita sudah pulang dari dusun desa wisata Silancur. Dike. Oh ini GSX ya guys, walah jos GSX tuh. Saya kok dulu pernah menghujat GSX karena desainnya, tapi kok sekarang malah jatuh cinta sama desainnya ya. Nggak tahu ini, aku tuh kok yakin dulu menghujat, sekarang mengagumi. Weh Bob, kerekam aku wejian jos pokoknya, wah masih jan tenan kayak tah loro kayak pokoknya ora tahu metal pokoknya. Bobby jan saiki bucin kayak bucin kayak wah. Oke, tenang bosku, tenang. Ini jalanan aja ini kalau buat pemula saking angel ya. Kalau kopling baru ajar kopling gitu terus berhenti di tanjakan itu, wah mesti mucat macet ya, gitu mesti yakin. Lah tenang bos, tenang. Slow. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini jalan pulang ya ini. Oke Mas Doni ya. Wah, akeh tenan rombongan nih. Jalan pulang. Tadi itu berangkatnya kabut, sekarang udah enggak ini. Walah, pemandangan ini subhanallah, jan apik tenan. Pokoknya San Mori kali ini memuaskan. Pokoknya Mahindra buanter tenan ya. Jalan pulang itu sayangnya agak beda ya dari jalan pas kita berangkat. Ini lewat Windusari, yang mana itu adalah jalur alternatif kalau jalur utama macet. Tapi konsekuensinya adalah jalannya ini kurang enak. Jujur aja ini kurang enak jalannya, karena jalan-jalan pedesaan, maksudnya yang nggak enak tuh kontur jalannya ya. Kalau suasana tetap saya menikmati suasana pas pulang gitu ya. Kalau secara kontur jalan jujur aja kurang enak, apalagi kalau wah ini pakai motor ini ya, kamu jan kentrangi kena kentrangi iso kena tangki gaduk ngene, walah jan pokoknya hati-hati aja guys kalau kita lagi perjalanan kemana gitu, menjelajah kemana gitu, kita harus senantiasa berhati-hati ya guys. Ini jalannya medon terus ki, remku rada Suloyo ini reme depan Suloyo ya guys. Yang tadi saya cerita itu reme yang kelong itu si kepangan tuh mah cakrame. Kalau kampas itu saya rajin ganti dan alhamdulillah masih aman kalau kampas. Tapi kalau cakram itu nggak bisa bohong guys, karena ngeremi saya jujur aja kentir sok ngasih stupi. Oke, opo iki mandek dulu guys, nunggu yang lain nih mungkin ya. Cek ya, walah saya tuh sejujurnya ngefans sama itu Mas Doni, itu motovlogger Temanggung juga itu. Ini itu motovlog tenan. Kalau saya bukan motovlog sebenarnya, saya tuh personal vlog yang kebetulan kontennya tentang motor. Tapi kadang kita rekam Herex, kita rekam itu tim balap yang saya ikuti juga sering saya rekam ya guys. Tapi udah jarang kalau sekarang, karena ada sedikit masalah finansial dan masalah mentalitas kru yang sedikit kurang bersemangat ya. Karena mungkin yo kalau wong nom cah nom ki tetep ono saya guys, saya sing biyene arogan, mungkin ngesuk tuwane itu saya dewe, tetep ono jenenge cah nom tuh tetep ono saya ya guys. Oke, lanjut perjalanan. Oke, aku yakin ini komplainnya tok di rem ini. Mungkin kalau Mas Akbar itu apa namanya, rekomendasi ke saya rem PSM atau apa ya jenenge KTC apa ya. Pokoknya jos itu, tapi harganya yo jos dalam arti yo cek gelut guys. Kalau nabung itu bisa sampai 2 bulan baru kebeli, itu bisa karena cakram itu tok lempeng besi tapi menyelamatkan nyawa yo guys. Tapi emang bener loh, lempeng besi kuantel walah Mahindra jangan buantar tenan.
cakram tuh aduh cakram tuh dok pia lempeng besi tapi fungsinya krusial banget ya, biarpun ada yang bukan besi sih kayak MotoGP itu dia pakai cakram karbon ya, itu karena suhunya sangat ekstrim di atas 1000 derajat Celcius itu emang butuh performa tinggi. Ngerem itu juga penting sebenarnya. Kadang kalau kita pengen performa motor naik itu fokusnya malah ke mesin, kalau Matic tuh kadang ke roller dan kawan-kawan, tapi yang sangat jarang kita perhatikan itu malah nang pengereman, karena seiring bertambahnya performa mesin, kecepatan motor yang bisa dicapai oleh mesin yang kita upgrade, pengereman itu sebenarnya juga harus kita upgrade. Karena misal kita tadinya jalan 0 sampai 100 cuma 6 detik, bisa jadi 4 detik gitu setelah kita upgrade, tapi pengeremannya justru akan mengalami penurunan karena misal kita meraih kecepatan yang lebih tinggi itu akan lebih lama untuk berhenti. Jadi rem itu sebenarnya juga penting ya, bukan cuma ban kan, kadang ada yang motornya nggak safety, buannya cilik-cilik nek soft kompon juk rem iki bawa TDR ngono ya tetap sama aja bisa memperlambat laju motor, tetepan memperlambat laju motor bahkan lebih dari yang kita inginkan kadang. Tapi kan kadang kalau orang Indo kan pokoknya bani gede, abang-abang jagoan mori pokoknya bani gede, ban hard gitu ya, sama aja bohong sih itu, kepleset-plesetnya itu panik terlalu hard ya, terlalu komponnya kurang memadai buat kecepatan tinggi, penting ban gede ya sama aja bohong. Jadi semua itu harus berkesinambungan ya guys. Wah, konring tipis konring, wah itu saya jujur rasa udah nggak kayak dulu ya guys, yang pas itu video yang dulu saya upload pure adrenalin itu, wah udah nggak kayak itu saya. Udah nggak berani karena motornya, juga nggak berani karena fisiknya udah nggak fit kayak dulu ya. Kalau dulu itu pas zaman itu rajin self training ya, di rumah tuh olahraga terus sit up, push up ya, pokoknya menjaga kebugaran lah. Jadinya saya bisa konsisten buat konring gitu, enggak ke pit sing abote koyo ngene itu saya masih bisa kalau waktu itu. Tapi kalau sekarang udah nggak fit kayak dulu, jasan wis berlemak gitu, wis angel untuk ngeteki pit, untuk ngiring ae, wah intine wis ora kombien. Jadi kalau dunia motor tuh kebugaran fisik juga perlu loh geng, karena kan motornya juga berat, kita juga harus siap kondisi jalan apapun kan. Jadinya fisik tuh juga penting selain modif performa motor ya guys.